Halo, assalamualaikum pemirsa. Di hari Rabu ini kita akan coba main MOBA di streaming. Jadi kita mulai saja. Yang pertama itu kita bicara tentang Machiavelli. Machiavelli itu orang Florence, Italia. Dia salah satu yang ngarang Il Principe, sang pangeran. Kalau kalian baca bukunya emang agak ini ya, agak kasar itu. Dia itu membongkar semua apa yang ada di kerajaan tentang bagaimana menghalalkan segala cara supaya untuk mendapatkan kekuasaan. Di sisi yang negatif kita akan melihat bahwa Il Principe itu mengajarkan kita kayak jadilah orang yang menuhankan kekuasaan itu. Tapi di sisi lain kita akan melihat bahwa apa yang disampaikan sama si Machiavelli ini sangat jujur sekali ya. Jadi di kekuasaan itu ada banyak sekali yang korup gitu. Gimana cara mempertahankan korupsinya, terus gimana cara mendapatkan apa yang kita inginkan, termasuk dengan 3T 3TA 3TA itu apa sih? Tata harta wanita ya. Kalau 4TA kalian pasti udah tahu ya. Yang pertama kita melanjutkan dari video sebelumnya tentang ruang publiknya Hannah Arendt ya, yang ketika dia pengen ngomong bahwa politik itu sebenarnya ruang publik itu sendiri. Sementara kalau kita membaca Niccolo Machiavelli, kita ngeliat itu politik itu kayak sesuatu yang sangat tertutup. Nah, walaupun kita nggak tahu sebenarnya Machiavelli itu mendefinisikan itu sebagai politik atau bukan. Yang jelas kalau politiknya Niccolo Machiavelli itu kan ekonomi banget ya. Jadi gimana kita dapetin sebanyak-banyaknya dengan resource yang ada gitu, untuk kebutuhan sebenarnya lebih ke individu ya. Kalau ke Hannah Arendt itu gimana supaya segala sesuatu itu dimasukkan ke ruang publik gitu. Kalau Machiavelli itu sebenarnya segala sesuatu itu manusia itu inginnya diprivatisasi gitu, karena dikuasai oleh dirinya sendiri gitu. Lalu kenapa saya membahas antara Niccolo Machiavelli sama Hannah Arendt? Padahal ini sesuatu yang nggak ada, sangat bertolak belakang gitu. Tapi karena bertolak belakang itu, jadi dia itu ada keterkaitan kan. Yang pertama sebenarnya yang diinginkan sama pangeran itu membongkar yang ada di Florence, di kerajaannya. Membongkar itu sendiri kan sama kayak apa yang disampaikan di Hannah Arendt, kalau misalkan dia ingin bongkar Pantheon supaya polis bisa dinikmati oleh semua orang di luar Pantheon dan diimplikasikan ke kehidupan sehari-hari gitu. Kalau Niccolo Machiavelli justru mungkin pantheonnya dia itu terlihat lebih gelap ya, lebih kotor, tapi dia ingin merobohkan temboknya supaya orang tuh pada tahu kalau misalkan di Machiavelli publik itu sebenarnya yang di luar itu
bisa menilai dengan baik apa yang ada di dalam. Sementara yang Hannah Arendt dia melihat bahwa yang di dalam itu uh, lebih baik dari yang di luar. Jadi mungkin kalau politiknya Hannah Arendt itu lebih cenderung ke politik yang universitas. Kalau misalkan yang Niccolo Machiavelli itu mungkin dia karena dia kerajaan ya. Kalau dia itu mungkin seorang uh, ini apa ahli militer, makanya dia uh, bahasnya itu emang rada kasar ya. Kalau misalkan Hannah Arendt kan dia seorang akademisi, mungkin dia melihat bahwa yang ada di universitas itu nilainya lebih me, me lebih konstruktif ketimbang yang ada di luar itu yang cenderung ekonomis. Kalau Niccolo Machiavelli malah melihat yang ekonomis itu yang ada di dalam kerajaannya. Oke. Lalu bagaimana kita akan membahas Niccolo Machiavelli secara eksistensialis ya, eksistensialisme. Mungkin kita akan berangkat dari Nietzsche ya, karena Nietzsche ini salah satu pemikir yang paling jujur ya. Mungkin kalau kalian sering baca itu sampai dia ngomong setiap orang itu kepengen banget sombong, jadi sombong itu seni. Kalau kalian seniman kalian nggak sombong itu kalian namanya bukan seniman ya. Karena apa? Karena seniman itu suka mengadakan pameran, dan pameran itu kan menandakan dia sombong. Dan tapi ada positifnya, orang yang pamer itu berarti dia orang yang mencintai hidupnya kan, bukan orang yang dekaden ya. Berarti orang yang sebenarnya orang yang sangat bersyukur kepada nikmat Tuhan sehingga dia pamer gitu. Cuma ya memang kalau kita bahas itu dari Nietzsche itu memang sangat multitafsir ya. Kalau kita pamer itu kadang digunakan untuk menyerang pribadi orang lain. Dan kalau misalkan Nietzsche, sombongnya Nietzsche itu sombong karena dia kepengen sombong gitu. Karena dia mencintai dirinya, dia sombong dari dalam dirinya, bukan karena orang lain gitu kan. Kadang kita kepengen banget pamer supaya untuk menindas orang lain ya. Tapi kalau Nietzsche mengajarkan kita itu untuk sombong supaya kita lebih mencintai diri kita sendiri gitu. Nah itu kadang dia juga pengen ngomong mengapa saya begitu pintar itu ya, tulisan saya begitu bagus, saya telah melampaui zaman-zaman saya itu. Dan itu memang sombong, tapi sombongnya sombong untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain ya, bukan untuk menyerang orang gitu. Oke, lalu apa kaitannya Nietzsche sama kita mungkin catat ya, apa kaitannya Nietzsche sama Niccolo Machiavelli gitu. Kalau Niccolo Machiavelli itu kan kayak misal kita melihat kelompok. Kalau misalkan Nietzsche itu kan lebih ke arah individu ya. Mungkin ada beberapa yang memang dibahas oleh Nietzsche, Machiavelli, dan Hannah Arendt kan. Kalau Nietzsche itu lebih ke individu. Kalau misalkan Machiavelli lebih ke kawanan ya mungkin. Walaupun kawanan ini juga sebenarnya representasi dari individualistis gitu kan. Nah, kenapa kita harus baca Nietzsche sebelum kita baca Machiavelli gitu? Karena mungkin ada beberapa quotes ya Nietzsche gitu. Terkadang kebodohan paling nyata ya, yang sering kita lakukan itu
itu lupa akan tujuan kita gitu. Ini bentuk kelupaan pada sejarah ya, kalau kita sambungkan dengan Hegel sama Heidegger. Tapi dan ini ada satu yang perlu digarisbawahi, yaitu tujuan gitu. Sementara kalau kita bahas di apa di Machiavelli itu menghalalkan segala cara untuk tujuan kan. Ini pandangannya Machiavelli ya. Inilah kenapa Nietzsche sama Machiavelli itu berkaitan ya. Keduanya itu, jadi kita akan bikin tabel ya. Ini bagian untuk Nietzsche, ini bagian untuk Machiavelli ya. Keduanya itu bahas tentang betapa kotornya itu manusia. Kalau ini bagian bersamaannya ya. Terus selain itu tuh tapi dia selalu mencoba untuk melakukan analisa yang jujur. Yang ketiga, selalu memberikan multi tafsir gitu, multi tafsir pada naskahnya gitu. Ya, jadi di naskahnya itu kalau kita baca itu kita tuh bingung, ini sebenarnya kritik atau sebuah pujian gitu. Nah, itu agak unik ya memang. Kalau multi tafsir biasanya bedanya tuh kan beda tipis gitu. Kalau ini bedanya itu bisa kanan bisa kiri, itu sangat jauh gitu. Nah, kalau kita baca orang yang baca Machiavelli, wah kamu kayaknya diktator banget atau apa, enggak. Mungkin dia itu sebenarnya penikmat sesuatu yang jauh gitu, antara benar dan gelap itu, benar dan gelap, benar dan salah, gelap dan putih gitu. Ya memang seperti itu gitu. Maksudnya apakah merampok untuk memberikan misalnya kayak kasus siapa itu yang suka Robin Hood gitu, merampok untuk diberikan ke orang miskin gitu. Ya dia merampok, salah. Dia tapi dia memberikan ke orang miskin misalkan. Nah itu kita susah menilai bahwa itu tuh benar atau salah gitu kan ya. Nah di itu salah satu keunggulan si Nietzsche sama Machiavelli. Yang kedua itu selalu meletakkan topeng ya, selalu meletakkan topeng dalam bentuk ketertelanjangan gitu. Maksudnya orang itu sebenarnya sudah telanjang dengan topengnya, atau orang itu sebenarnya sudah jujur dengan sikap di kebohongannya gitu. Jadi kalau orang itu bohong, dia itu sebenarnya sudah jujur pada dirinya sendiri gitu. Atau orang yang jujur, dia itu sebenarnya berbohong pada dirinya sendiri. Itu emang terkadang dikotomi yang muncul ketika kita bahas Nietzsche sama Machiavelli itu selalu ada gitu kan. Dan ini cukup unik. Yang ketiga, yang kedua mungkin ada kita bahas perbedaan ya, kayaknya itu nggak penting sih bahas perbedaan. Mungkin Machiavelli itu lebih ke
kawanan, kalau Nietzsche itu lebih ke individualis gitu ya. Dan yang cakupannya Nietzsche itu lebih mencakup banyak hal. Kalau Machiavelli mungkin hanya sekedar politik gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kita bisa turunin lagi di Machiavelli di ranah apapun gitu ya, di pendidikan, medik atau dan yang lain, tapi Nietzsche itu memang pukulannya lebih keras ke arah yang lebih global. Kalau selanjutnya kita akan tadi kan kita bahas tentang Hannah Arendt ya. Hannah Arendt itu yang bagaimana sikap politik itu dibawa ke ruang publik supaya muncul demokrasi gitu. Nietzsche dan Machiavelli itu kan memberikan kesempatan manusia untuk bersikap jujur ya. Kalau misalkan Hannah Arendt itu memberikan kita kesempatan supaya berbicara ke ruang publik. Jujurnya itu ya jujur dengan kemauan itu sendiri gitu kan ya. Lebih otentik gitu. Kalau Machiavelli sebenarnya Nietzsche ya tapi dua-duanya beda tipis. Gimana kalau kita kaitkan dengan keduanya, berarti apa fungsi, jadi kita berangkat dari pertanyaan apa fungsi argumen Nietzsche dan Machiavelli untuk Hannah Arendt kan. Yang pertama itu kita kan sudah difasilitasi oleh ruang publiknya Hannah Arendt kan. Tapi ini nggak akan make sense, it doesn't make sense jika kita tidak berdialektika. Artinya kita itu tidak stand pada nilai kita gitu kan. Sementara nilai kita itu sebenarnya kan individualis banget kan. Kalau nilai individu masing-masing kan individualis banget. Jadi fungsi Nietzsche dan Machiavelli itu gimana kita tetap bisa komit di nilai kita melalui ruang publik gitu. Jadi itu fungsi Nietzsche sama Machiavelli di Hannah Arendt ya. Oke, apalagi yang kedua? Yang kedua itu mungkin maksudnya adalah kita tetap bersikap otentik ketika ada ruang publik. Walaupun sebenarnya kita juga pasti bertopeng ya. Pasti bertopeng. Tapi kan kita sebenarnya sudah jujur dengan topeng kita gitu. Seenggaknya kita tetap eksis gitu. Eksis itu ya kita ada di sana, maksudnya itu kita ada di sana. Nah, tujuannya itu kita ada di sana di ruang publik gitu. Fungsi Nietzsche dan Machiavelli di kasusnya Hannah Arendt. Okay. Jadi mungkin ini dulu ya, cukup sedikit, semoga untuk menghibur para YouTubers di siang hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, aktifkan lonceng notifikasi jika Anda suka, di like. Terima kasih.